Di sini kami akan menjelaskan mengenai peraturan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maudia, NIM 298. Saya Pramudia Anavaren, NIM 317. Peraturan perusahaan. Pengertian peraturan perusahaan sendiri adalah yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan yang membuat ketentuan tentang syarat kerja serta tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan dibuat menjadi pegangan bagi perusahaan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja baik dan harmonis antara perusahaan dan karyawan. Dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan usaha pengusaha. Syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur lanjut pada pasal 108 sampai dengan 100 pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 16 Men X1 2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pembuatan peraturan perusahaan adalah 1. Dengan peraturan perusahaan yang mana berlakunya 2 tahun dan setiap 2 tahun harus diajukan persetujuan kepada Departemen Tenaga Kerja. Kedua, dengan adanya peraturan perusahaan minimal akan memperoleh kepastian adanya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Yang ketiga, peraturan perusahaan akan mendorong terbentuknya kesepakatan kerja bersama sesuai dengan yang dimaksud Permen Nomor 2 Tahun 1978 di atas. Keempat, setelah peraturan disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja, maka perusahaan wajib memberitahukan isi peraturan perusahaan. Kelima, pada perusahaan yang telah mempunyai kesepakatan kerja bersama tidak dapat menggantinya dengan peraturan perusahaan. Pengusaha yang mempekerjakan paling sedikit 10 orang pekerja atau buruh wajib membuat peraturan perusahaan ini. Peraturan perusahaan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk, dan peraturan perusahaan berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 tahun serta wajib memperbarui setelah masa berlakunya habis. Peraturan perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis seantara pekerja dan pengusaha. Dalam usaha bersama, memajukan dan menjamin keberlangsungan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Menurut pasal 111 UU Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat 1. Hak kewajiban pengusaha, 2. Hak kewajiban pekerja atau buruh, ketiga syarat kerja, keempat tata tertib perusahaan, dan yang kelima adalah jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Pasal 113 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa peraturan perusahaan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pekerja dan wakil pekerja atau buruh. Hasil peraturan perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi peraturan perusahaan serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja atau buruh.
Prosedur pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan. Pertama, pembuatan oleh pengusaha. Pengusaha membuat rancangan peraturan perusahaan. Kedua, mengkonsultasikan dengan pekerja atau buruh. Pengusaha wajib mengkonsultasikan rancangan tersebut dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerjanya. Ketiga, pengesahan oleh penjabat ketenagakerjaan. Rancangan peraturan perusahaan diajukan kepada penjabat dinas ketenagakerjaan setempat untuk didisahkan. Keempat, ada pemberitahuan kepada pekerja atau buruh. Setelah disahkannya, peraturan perusahaan harus diberitahukan kepada seluruh pekerja atau buruh. Tugas penyusunan peraturan perusahaan merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Sebelum disahkan oleh menteri, penyusunan itu dilakukan oleh perusahaan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari karyawan terhadap draft peraturan perusahaan, karena masukan dari karyawan itu bersifat saran dan pertimbangan. Maka, pembuatan peraturan perusahaan tidak dapat diperselisihkan bila terjadi perbedaan pendapat antara karyawan dan perusahaan. Karena sifatnya saran dan mempertimbangkan, maka karyawan dapat juga untuk tidak memberikan saran dan pertimbangan tersebut meskipun telah diminta oleh perusahaan. Kemudian adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak membuat peraturan perusahaan, yaitu jika perusahaan yang memenuhi syarat mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau buruh tadi tidak membuat peraturan perusahaan, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, denda, atau pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan pasal 185 UU Ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu perbedaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama atau PKB. Peraturan perusahaan dibuat oleh pengusaha dan berlaku untuk pengusaha yang belum memiliki serikat pekerja. Kemudian jika perjanjian kerja bersama atau PKB yaitu dibuat melalui kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja dan berlaku untuk perusahaan yang sudah memiliki serikat pekerja. Jangka waktu dan perubahan peraturan perusahaan. Yang pertama, peraturan perusahaan berlaku maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang. Yang kedua yaitu perubahan peraturan perusahaan harus melalui prosedur yang sama seperti pembuatan awal, termasuk konsultasi dengan pekerja atau buruh dan pengesahan oleh pejabat ketenagakerjaan. Selanjutnya ada perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh. Peraturan perusahaan harus memastikan perlindungan hukum hak-hak pekerja atau buruh seperti hak-hak atas upah yang mereka layak dapatkan, hak cuti tahunan, sakit, melahirkan, dan lainnya, hak atas kesehatan dan kesehatan kerja, dan juga hak untuk berserikat dan berunding. Selanjutnya penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa terkait peraturan perusahaan, penyelesaian dapat dilakukan dengan melalui 1. Bipartit atau musyawarah antara pengusaha dengan buruh atau pekerja. Mediasi melibatkan mediator dari dinas ketenagakerjaan. Dan ketiga adalah pengadilan hubungan industrial. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan, maka secara musyawarah akan melakukan dengan pengadilan hubungan industrial. Selanjutnya, kesimpulannya. Peraturan perusahaan merupakan instrumen penting dalam hubungan industrial yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Pembuatan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak. Perusahaan yang melanggar kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif, sehingga penting bagi pengusaha untuk memahami dan menerapkan peraturan perusahaan dengan benar. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.